Halo Sinekrip. Halo. Kalau kemarin kan ada Kak Arya ya. Jadi kalau sekarang hanya kita bertiga, sedikit takut gitu. Kemarin kita masih butuh bimbingan. Karena masih butuh bimbingan gitu. Jadi kita dari podcast Opini Tengah Malam, tema yang dibawakan hari ini juga tentunya tentang film, tapi bukan nge-review lebih tepatnya. Kita akan lebih memberikan fakta-fakta di balik film itu, film yang ngangkat konspirasi, kisah nyata, atau mungkin film yang tiba-tiba ada kisah nyatanya. Hari ini kita bakal bahas film Orphan. Orphan baca ya. Orphan. Lu Orphan. Kan gue orang Jakarta. Oh, ada singkatannya. Apa? Orang panti. Asik. Oh iya. Dia mengadopsi anak. Dan ternyata anak yang diadopsi itu umur 9 tahun. Tapi faktanya anak itu ternyata umurnya 33 tahun. Dia punya satu kelainan yang gue lupa nama kelainannya itu apa. Jadi dia kayak masih mukanya unyu, kecil gitu loh. Dan dia ini punya jiwa yang psikopat. Dia pengen ngebunuh keluarganya. Film ini itu tahun 2009 dan dibintangi sama Vera Farmiga. Itu dia yang main di The Conjuring. Pemerannya namanya Esther, si anak kecil yang psikopat itu. Isabella Fuhrman. Didirect sama Jean-Claude Sarah. Film ini tuh tahun 2009, tapi tahun 2010 ternyata ada kisah yang mirip kayak gini gitu. Iya. Sangat-sangat mirip. Namanya Natalie Grace. Tapi sebelum masuk ke kisah itu, cerita nyatanya tentang apa, kita bahas dulu Orphan. Menegangkan sih dari awal sampai akhir. Gue suka sih sama filmnya. Padahal itu film yang bukan bisa disebut Bukan horor. nggak ada setan Hantu, gitu. bukan Iya, hantu gitu. iya. Gue tuh paling takut tuh sama kayak yang wujud anak kecil gitu loh. Cuma yang pikirannya kuat terus jadi kayak unpredictable gitu. Gue jadi ngeri gitu kalau lawannya anak-anak kecil yang badannya kecil gitu lah. Iya. Ada nggak sih yang lu nggak suka dari film itu? Gitu? Lebih di endingnya sih, si anak kecil ini yang psycho ini menurut gue agak sedikit overpowered. Oke. Oh. Jadi dia tuh kayak kuat banget gitu ngelawan Oh, orang-orang dewasa. iya, Padahal kan iya. badannya kecil dan Oh, iya kekuatannya kan pasti nggak gede-gede banget. Tendangnya pas dia nomprok kita udah pasti kalah gitu kalau secara logika ya. Tapi di akhir-akhirnya dia kayak OP banget, pakai revolver lah. Yang recoilnya kan gede banget, anak kecil sekecil gitu mana bisa sih dia nembak gitu nggak mental. Ada aja kayak misalnya mobil yang mundur, ibunya tiba-tiba ada aja yang jatuh si anaknya, terus si itunya. Tapi itu manfaatin sih ya jatuhnya ya. Tapi ada beberapa part yang menurut gua, nih lu cerita walaupun lu anak kecil gitu loh. Oh, iya. Jadi adeknya kan kayak disuruh-suruh mulu tapi kayak nggak berani cerita. Orphan ini nggak ngambil dari kisah nyata gitu. Iya. Hmm. Dan Hanya- keluarnya lebih duluan Orphan. Iya, Iya kan? dari duluan si Orphan ini dibanding kasus ini kan bermula pada tahun 2010 ketika Natalia dan Michael Burnett yang kini sudah bercerai mengadopsi seorang anak perempuan dari Ukraina berusia 6 tahun. Saat diadopsi, ia didiagnosa mengalami penyakit yang dia tuh nggak bisa Cebol tumbuh. Iya, cebol ya. Iya. Kayak ucok boba. Dark jokes. Dark jokes, asik. Bang Ucok maaf ya. Apa ya YouTube channel loh. Oh iya ditonton. Gak itu bisa maaf. Siapa tahu bisa jadi ide usaha Pak Ucok. Oh iya. Tingginya itu hanya 91 cm dan ia kesulitan berjalan. Jadi itu iya. pas diadopsi itu sulit banget berjalan. Jadi Natalie sudah 2 tahun tinggal di Amerika Serikat dan harus cepat-cepat mendapatkan keluarga serta rumah karena orang tua sebelumnya mendadak mengembalikan ke panti asuhan gitu. Tapi kayak nggak ada alasan ya kenapa dia balik ke panti asuhan gitu ya. Kalau dari Orphan sendiri juga ditemuinnya diambilnya di panti asuhan. Iya. Dia maksud gue kayak Judulnya Orphan. gila sih, kayak anjir nih sama nih. Bisa ya? Kejadian awal udah sama kan. Alasan kenapa ia dikembalikan pun dirahasiakan gitu. Di film juga nggak tahu kan. Natalie Grace ini dia lagi sama keluarganya kan di pantai. Terus si Natalie itu ngajak main ya di Iya. Iya, Dia kayak lihat laut gitu loh, pengen Iya, main dia air. minta kayak ke main ke pinggir laut gitu. Terus si ayahnya tapi bilang kayak entar dulu kan. Terus tiba-tiba si Natalinya lari ke pantai tiba-tiba. dia lari minta cepet gendong gitu. dulu. Oh Dia gitu. minta gendong tapi bapaknya capek. Tetap nggak mau. Bapaknya capek, tiba-tiba dia langsung lari gitu aja. Akhirnya dia langsung lari cepet. Padahal yang sebelumnya pas diadopsi dia masih kesusahan jalan kan. Pas diajak ke mobil gitu. Tapi tiba-tiba dia lari aja cepet gitu. Itu keanehan pertama gitu loh. Kalau di film Orphan juga kayak gitu, kayak ada beberapa clue-cluenya tapi orang masih belum curiga gitu loh. Biasa kan kalau anak kecil pasti dimandiin deh. Iya, dimandiin. Nah, katanya pas dimandiin kaget. Katanya udah tumbuh bulu kemaluan. Di film Orphan juga gitu kan. Di film Dia Orphan kayak
mandi tapi nggak Mandi. boleh dibuka. Oh, dia kunci pintu. Dia kunci pintu kan. Karena kalau anak Kayak kecil- orang dewasa gitu Iya. ya, kayak takut dilihat. Lanjut lagi, ini lebih mantap lagi nih. Ancaman pembunuhan loh. Gila ya, astaga gue bisa relate banget ya. Si ibunya dia nemuin di tong sampah itu kayak tisu tapi ada darahnya. Jadi dia mulai ngerasa kayaknya si Natalia ini udah mengalami menstruasi gitu kayak. Padahal yang baru berumur 6 tahun kan harusnya. Iya. Betul banget. Natalie kerap kali mengancam akan menusuk mereka juga saat tidur gitu. Jadi kayak mendorong ke pagar listrik sampai tindakan paling ekstrim menuangkan cairan pemutih ke minuman kopi ibunya atau si ibu asuhnya ya. Iya. Ibu angkatnya. Dan pas ditanya, dia cuma jawab, "Aku mencoba meracunimu." Iya. Pakai apa tadi? Apa namanya tadi apa Pemutih nih? ya? Pemutih. Iya, bleach ya. Pemutih. Iya. Menurut gue sangat relate walaupun kasus pembunuhannya juga beda ya. Cuma dia creepy banget. Kalau yang di Orphan ini gambarnya bagus, ternyata pas dikasih cahaya gambarnya itu gambar-gambar pembunuhan semua Iya, gitu. punya makna lain. Kalau Punya dikasih makna lain, cahaya apa gitu. ultraviolet Iya. ya. Nah, dia membuat tulisan dan gambar yang mengatakan bahwa dia ingin membunuh anggota keluargaku, membungkus dengan selimut dan menaruh mereka di halaman belakang. Christine juga mengatakan kalau Natalia kerap kali berdiri di atas mereka pada malam hari sehingga membuatnya susah tidur. Bangun buka mata ada bocah. Perilaku mengerikan Natalie ini membuat mereka harus menyembunyikan benda-benda tajam sebagai antisipasi gitu. Nah, ini menurut gue sangat-sangat sama kayak di film Orphan. Jadi kayak yang kalau di film Orphan nih, kalau kalian ingat yang udah nonton tuh, suami istrinya itu lagi melakukan apa ya adegan intim gitu loh. Kalau di film itu ada si Esthernya ini yang psikopatnya ini ada gitu loh, lagi ngeliatin gitu. Maksudnya kayak dia juga masih creepy gitu loh, kayak tiba-tiba diri aja. Dan kalian harus cari fotonya Natalie. Tapi gila sih kalau udah gue nemu gambar atau tulisan yang mau ngebunuh keluarga gue, ngeri juga anjir. Nah tapi ini yang menarik tuh, keluarga ini masih mau ngasuh gitu. Gue singkat cerita aja ya. Jadi tuh kayak keluarganya akhirnya curiga, dibawa ke dokter dan dokter tuh mengkonfirmasi kalau dia itu umurnya 22 tahun ternyata. Akhirnya si Natalie dan Christine itu ngubah akte kelahiran dia sebagai wanita dewasa 22 tahun. Abis itu dia itu dibelikan apartemen sendiri, dibuatkan KTP, disewakan. Jadi kayak ya udah lu harus tinggal sendiri mandiri gitu loh. Keluarganya tuh masih mau nampung, dia malah menjanjikan mau mengkuliahkan si Natalie gitu loh. Cuma kayaknya Natalinya ini yang emang punya gangguan kejiwaan. Si Christine dan Bernard tuh punya anak gitu loh, cowok. Di Orphan juga ada, iya kan, di Orphan kan juga nggak cuma anak itu doang kan. Yang katanya jenius dan akhirnya mau kuliah dia, sekolah gitu. Jadi dibawa dan si Natalie ditinggal di rumah, disediain makanan dan lain-lain karena emang dia udah umurnya 22 tahun gitu. Jadi kayak bisa mandiri. Mengerikan sih menurut gua, kayak anak kecil yang harusnya imut tapi kelakuannya udah kayak orang dewasa dan punya pikiran jahat lagi. Gimana coba lu? Kelakuannya kayak dajal. Dajal aja. Dan sebenarnya ada satu fakta lagi. Dia tuh dari Ukraina kan tadinya. Oh iya. Dan kalau di Orphan itu dia dari Rusia. Dari Rusia. Ukraina sama Rusia kan nggak jauh lah. Masih satu ini. Ada AA dulu barengan dah. Iya, Uni Soviet. Terus gue kayak wah. Gokil banget nih. Rasanya tuh kayak keluarganya si Barnett tuh kayak mau kabur dari dia gitu loh. Soalnya nggak diajak ke Kanada. Maksudnya kan kalau misalnya lu masih pengen mengasuh, itu ajak sekalian gitu. Iya Kenapa sih. nggak diajak sekalian? Cuma kayak mungkin kesannya kayak mau kabur dari dia gitu. Nah itu dia, kita emang nggak tahu kan kayak kenapa dia, alasannya juga gue belum tahu sebenarnya. Iya. Setelah dia tinggal di Kanada dan si Natalie ini sendiri, akhirnya Natalie melaporkan ke pihak yang berwajib kalau dia tuh ditinggalkan oleh Christine dan Bernard katanya. Padahal dia umurnya masih 8 tahun. Nah ini akhirnya terjadi perselisihan yang kayak di persidangan dibilang dia umurnya 22 tahun tapi si dia ngaku dia umurnya 8 tahun. Dia ditelantarkan oleh keluarganya, padahal dia nggak ditelantarkan gitu. Emang karena dia umur 22 tahun. Dan gue pergi ke Kanada untuk sekolahin anak gue juga yang lain gitu. Sebelumnya juga si Christine ngeklaim katanya tuh si Natalie katanya memutuskan kontak gitu. Dia kayak, dia memutuskan kontak. Coba dihubungin cuma nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Dan ternyata tiba-tiba dapat informasi kalau dia dituntut sama si Natalie kan. Dan juga mereka ada rasa takut juga kalau si Natalie itu pura-pura jadi anak kecil lagi. Iya, keluarga lain. Anjing gue merinding. Sebenarnya kalau lu nonton Orphan dulu baru baca ceritanya malah kayak lebih serem gak sih? Cerita si Natalinya ngebayangin ya. Oh. Kayak cara dia ngeliat gitu. Iya kan? Iya jadi sih, gambarannya jadi kayak si Esther ya. Iya, jadi karena jadi lebih serem gitu loh. Dia udah pindah-pindah ke beberapa keluarga juga kan sebenarnya. Terus si Natalinya ini sampai sekarang nggak tahu akhirnya di mana. Kayak
nggak tahu dia ke keluarga lain atau kemana. Ya dia udah di keluarga lain sekarang. Dia Udah di keluarga lain dengan Diadopsi lagi. diadopsi dengan umur 8 tahun. Kalau nggak salah. Enggak, dua-dua Riz katanya. Emang iya? Gue baca iya. Makanya dia susah ngedapetin pendidikan gitu, support pendidikan dari orang tua barunya karena di aktenya dia 22 tahun gitu. Tapi Iya, aslinya tuh tapi si keluarga ini tetap mempertahankan 22 tahun itu, apa pengen ngubah lagi dia ke 8 tahun? Enggak dibilang sih. Cuma dia statement dia kayak dia susah ngasih. tapi guys feeling gue dia balik ke 8 tahun lagi sih, karena kalau 22 tahun kayaknya dia udah gak bakal bisa diadopsi. Maksudnya dia diadopsi lagi sekarang, dan dia kayaknya sih berpura-pura sebagai anak kecil lagi dan gak tahu sekarang dia itu kayak gimana gitu kan. Sampai sekarang iya, sekarang kan dia diadopsi, cuma gak tahu kan kabarnya dia masih melakukan hal-hal creepy itu apa Baik-baik aja sih. Enggak, dia udah di keluarga baik-baik sekarang. aja. Kalau Katanya kan dia punya bayi gitu kan, keluarganya punya anak-anak kecil juga katanya. Penyayang. Yang di Masih. film si Estra ini backgroundnya punya penyakit jiwa. Dia berasal dari apa? Rusia. Rumah sakit jiwa ya. Iya, rumah Iya, sakit Rusia. jiwa. Aslinya jadi pasien rumah sakit jiwa kabur, Oh, terus iya, iya. diambil sama panti asuhan, nah baru ketemu sama keluarganya. Kate sama John. Tapi kalau di film dia udah ini tahu, mukanya juga udah keriput, pakai make up ya. udah Giginya juga udah hancur. Iya. Heeh. Dia Iya, sebenarnya iya. udah kelihatan. Tapi masih iya, nggak terlalu keriput. kelihatan banget kan. Itu tadi kita udah bahas Nah, tentang faktanya. tentang filmnya, kita bahas tentang kisah nyata. Ada orang yang mirip kayak Orphan. Sekarang kita bahas konspirasinya. Si statement si Christine katanya tuh dia diseret ke pagar listrik. Sedangkan kalau lu menderita penyakit itu tuh lu Nggak kesulitan jalan. Dan gue lihat sih ada videonya, dia kayak pakai alat bantu jalan gitu. Tapi kan dia nggak Gimana bilang cara- mendorong. Oh, Christine bilang mendorong. Menyeret malah. Dia kan dibilang tuh katanya 22 tahun. Padahal yang ngeklaim itu tuh klaim dokter aja. Kan misalkan kalau kepadatan tulang tuh kan ada hasilnya dong. Iya. Dan kalau hasilnya dipublikasi berarti juga bisa tahu dong. Nah, itu tuh cuma dia dibilang 22 tahun cuma klaim dokter aja. Dan setahu gua si John ini dokternya itu dokter yang nggak, pokoknya bukan spesialis yang buat ngeidentifikasi penyakit itu gitu loh. Umur. Malah dokter kenalan Rizky di sini. Jadi tambah parah. Jadi kayak Dokter temen aja ya. kenalan, Gila kan? kali. Iya. Dan udah dites juga sama dokter lain, katanya beneran anak kecil. Jadi kayak berkontradiksi gitu loh. Terus juga yang soal ini nih, bulu-bulu kemaluan itu. Hmm. Katanya juga dokter juga nggak menemukan. Itu cuma klaim si Christine. Cukur. Gue nggak tahu dah kalau itu dah. Si itu katanya klaim si Christine Iya, karena aja. yang tadi kita bacain kan itu semua Klaim dari Iya. sudut matanya si Christine sudut itu. pandangnya si Christine kan. Kalian bisa cari Natalie Grace itu fotonya. Gue ngeliatnya tuh emang anak yang punya kelebihan lah, gue bisa sebut ya, kelebihan gitu. Dia punya kelebihan yang sangat-sangat menurut gue iba, gue ngelihatnya gitu loh. Dan kalau dia melakukan itu, oke, dia itu menjadi hal yang creepy gitu, yang menyeramkan. Tapi kalau seandainya ternyata dia emang anak kecil dan si Christine yang berbohong, itu sedih banget. Dia ditinggal ke Kanada, dia sendiri dengan makanan kaleng gitu. Banyak foto yang dirilis kan Hah. sama keluarga Barnett. Dan ada foto Natalie yang giginya belum tumbuh. Oh. Jadi kan berarti bener dong dia 6 tahun. Giginya kayak yang baru tumbuh gitu loh. Oh baru dikit gitu. Iya, enggak, maksudnya udah yang depannya ini tuh kayak baru tumbuh beberapa. Mereka tuh kayak dicurigain gitu. Mereka pengen lantarin si Natalie karena pengen pindah ke Kanada. Karena kalau di Kanada itu ada aturan kalau ada orang yang disable, katanya memberatkan prosesnya gitu. Solve the problem. Cuma gue ngelihat, lu lihat ini gak sih interviewnya dia tuh yang udah jadi gede? Iya. Kasihan anjir. Dan kayaknya emang kalau dia ngeklaim dia 16 di umur segitu, mukanya cocok sih. Iya, 16. Mukanya cocok yang segitu, pas di 16. Dr. Phil. Iya kan? Iya, gue juga ngeliat. Iya, 16 bisa sih kayak. Iya segitu. Kasusnya 2010 ya. Hmm. Baru terungkap semua kejahatan Natalie itu 2019 tuh, aneh juga sih. Alasannya baru kebuka dari keluarga Barnett itu di 2019. Jadi kesannya tuh kayak kan mereka terjerat kasus kan. Itu kayak buat menangin kasusnya doang gitu loh. Oh. Kayak nyari-nyari alasan buat ninggalin, menelantarkan anak ini gitu. Cuma kalau lihat foto anak kecilnya unyu anjir. Waktu dia masih kecil. Iya. Iya, lucu sih. Lucu banget kan. Unyu, gue kayak lucu aja. Jadi pengen mengadopsi kan lo? Asik. Gitu sih kalau dari konspirasinya gitu dan faktanya gitu. Sebenarnya kita mau bahas lama, cuma nanti deh gitu. Kita lihat aja dulu responnya apakah bagus gitu apa enggak gitu. Tapi filmnya wajib nonton Filmnya sih. wajib banget nonton. Iya, karena dulu waktu, ingat banget tuh gue waktu masih SMP tuh booming banget sih diomongin Iya. sama orang-orang, Emang sama gua juga. kakak gue kayak Oh. nonton ini belum, gila anak kecilnya serem banget gitu. Itu sangat-sangat bagus banget. Tapi paling mantep acting siapa? Anak kecil ya. Tapi si siapa? Cat-nya juga gue ngeliat Ya, Catherine mantep emang- sih, kayak emang ini. bisa Dia emang- kayak gue takut
setelah ngeliat dia ekspresi dia takut, gue bisa jadi kayak takut Iya. gitu. Kalian harus nonton banget film Orphan gitu, apalagi kalian nih semoga dengerin sampai sekarang gitu. Jadi tahu kasusnya Nonton. Natalie Grace. Yang nonton Oh iya sampai sekarang. nonton aja gue kalau Oh iya. podcast anjir. Jadi dengerin gitu ya. Semoga kalian open minded juga terhadap konspirasi-konspirasi ini dan kalian abis dengerin faktanya, semoga jadi nonton si Orphan juga kan. Betul nggak? Nah, Meskipun udah kena spoiler. Ya. kena spoiler sebenarnya ya ada spoiler. Nggak apa-apa lah, dikit, tapi nggak masih apa-apa lah. banyak kok Masih banyak kengerian banget di dalam kengerian. film itu. Iya. Betul banget. Kami dari podcast Opini Tengah Malam, gue Bimo. Gue Faris. Gue Fedrian. Sampai ketemu di episode Sinekrip selanjutnya. Bye.